Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali kalimat pujian dan pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena rahmat dan kasih sayangnya kepada kita dipilih menjadi orang-orang yang beriman di tengah banyaknya makhluk Allah yang kufur kepadanya. Kita dipilih sebagai orang-orang yang dilembutkan hatinya untuk bisa tunduk ruku dan sujud kepadanya di tengah banyaknya orang-orang yang tunduk dan ruku kepada hawa nafsunya atau keinginannya semata. Dan di pertemuan kali ini, sebagaimana dari pertemuan yang sebelumnya, kita mengkaji dari Ashrul Qawaid fi Tazkiyatun Nafs, dari 10 kaidah dalam mensucikan jiwa, dari karya Syekh Abdul Razak Al-Badri, salah satu pembicara di Masjid Nabawi dan di Masjid Mekah, di Masjidil Haram, yang alhamdulillah di kemarin subuh kita telah menghatamkan dari kitab tersebut. Maka dari itu di pertemuan kali ini kita hanya menyebutkan poin-poin terpentingnya dari 10 kaidah tersebut, yang semoga dengan ringkasan tersebut mudah untuk kita hafalkan dan amalkan dalam kehidupan kita. Kembali kita ingatkan sebagaimana kata Syekh, yang pertama yang mensucikan jiwa seorang hamba adalah at-tauhidu wal aslu ma tuzakku bihin nufus. Bahwasanya ketauhidan kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, itu hal yang pokok yang mensucikan jiwa seorang hamba. Sebagaimana kesyirikan adalah pokok dari yang mengotori jiwa tersebut. Yang kedua kata Syekh, doa miftahu zakatun nufusi. Bahwasanya doa adalah kunci dari yang mensucikan jiwa. Kenapa? Karena seorang hamba tidak kuat, tidak mampu berpaling dari hal-hal yang mengotori jiwanya kecuali pertolongan dan inayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, Al-Qur'anil Karim manba'ut tazkiyatun wa ma'inuha. Al-Quran adalah sumber yang mensucikan jiwa seorang hamba, baik dengan menghafalkannya, membacanya, mentadabburinya, mendakwakannya, dan berjihad di jalannya. Itu seluruhnya akan mensucikan jiwa seorang hamba. Dan yang keempat, ittikhazul uswati wal qudwati, yaitu seseorang mengambil panutan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mentazkiyah jiwanya. Karena seseorang yang mengambil panutan selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam konsep menyucikan jiwa, sebagaimana yang kita lihat dari sebagian dari kalangan tasawuf yang pergi ke gunung-gunung atau pergi ke laut atau pergi ke tempat-tempat sunyi dengan berzikir dengan hal-hal syarat-syarat tertentu, maka itu yang mungkin dia mengira itu mensucikan jiwanya, padahal mereka mengotori jiwanya. Karena mereka melakukan suatu amalan yang tidak dituntunkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, at-tazkiyatu tahliyatu wa tahliyah. Bahwasanya mensucikan jiwa perlu seseorang mengangkat hal-hal kotor pada hati dan jiwanya dan mengisinya kepada hal-hal yang indah. Kalau dia senantiasa berdusta, maka hendaknya ia senantiasa melahirkan kejujuran di dalam jiwanya. Dan yang keenam, kata Syekh, itlaqul manabizi allati takhruju bil insani an tazkiyah wa tub'iduhu 'anil fadila wa ta'iquhu 'anil razila, yaitu hendaknya seseorang menutup pintu-pintu dari apa yang bisa mengeluarkannya dari kesucian jiwanya, dan hendaknya ia menjauhinya agar dia terhindar dari hal-hal yang menjatuhkannya kepada kehinaan. Dan itu diantara hal yang paling memberikan kesucian pada jiwa seorang hamba. Ketika seseorang hamba mengetahui bahwa itu bisa menghinakan jiwanya, dan dia menghindar dan berpaling darinya. Dan ketika seorang hamba mengetahui bahwa itu mengembangkan
jiwanya, menambah keimanannya, mensucikan jiwanya, dan dia terus di atasnya dan senantiasa berdoa kepada Allah agar diwafatkan akannya. Yang ketujuh kata Syekh, tadakkuril mauti wa liqa'ullahi azza wa jalla. Yang mensucikan jiwa adalah seseorang agar hendaknya senantiasa mengingat kematian dan perjumpaan kepada Allah. Karena dengan kita mengingat kematian, maka kesombongan akan hancur. Keinginan-keinginan yang berambisi, yang sangat ambisi, itu akan terpatahkan dengan kita juga mengingat Allah bahwa kita akan berjumpa dengan Allah. Maka akan kita bisa menahan jiwa kita, hawa nafsu kita, agar tidak bermaksiat kepada Allah. Karena seluruh perbuatan kita akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedelapan kata Syekh, takhayyuril julasa'i wa intiqa'ir rufaqa'i. Hendaknya seseorang yang ingin mensucikan jiwanya agar hendaknya memilih teman yang bagus, teman yang lembut, teman yang suci jiwanya. Karena dengan dia memiliki teman yang seperti itu, minimal dengan pertemanannya itu senantiasa menasihatinya, dan sesungguhnya jiwa itu akan bersama jiwa yang semisal dengan jiwanya. Kemudian yang sembilan kata Syekh, al-adru minal ujabi wal iktirari bin nafsi. Agar hendaknya seseorang hati-hati terhadap sifat sombong, sifat ujub, dan tertipu akan jiwanya. Dia mungkin menganggap dirinya lebih baik sehingga senantiasa mengomentari orang lain, mencela orang lain, padahal bisa jadi orang yang dia celah itu lebih baik di mata Allah Azza wa Jalla daripada orang yang mencela. Dan yang terakhir kata Syekh, ma'rifatun nafs. Agar hendaknya jiwa yang ingin disucikan mengetahui jiwanya di mana. Apakah jiwanya mutmainnah, senantiasa kepada ketaatan yang lain, atau jiwanya nafsul lawamah yang senantiasa jatuh dalam dosa kemudian kembali lagi, kemudian dosa kemudian kembali lagi, atau jiwanya ada ammaratun bisu yang senantiasa mengajaknya kepada keburukan 2, keburukan 3, keburukan 4. Maka hendaknya ketika ia senantiasa jiwanya dalam keburukan, hendaknya dia sejenak bertobat kepada Allah, memohon kepada Allah agar jiwanya disucikan dan diwafatkan dalam kesucian tersebut. Ini yang bisa kita ingatkan dari 10 kaidah yang dinukil oleh Syekh Abdul Razak Al-Abbad Badri. Semoga dengan pertemuan yang terakhir ini insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita akan mengkaji 100 kaidah yang bisa mengakibatkan perpecahan kaum muslimin. Ini yang bisa kita berikan. Jika ada kebaikannya itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, jika ada keburukannya itu datangnya dari kami pribadi, dan kita memohon kepada Allah semoga 10 kaidah ini bisa kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.